Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya Rizky Rahma Alami akan menyampaikan Pertama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Surahmat selaku dosen pembimbing mata kuliah hadis tarbawi yang telah bersedia membimbing kita untuk mencari ilmu dengan baik. Yang kedua juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mau membantu kami dan mengalami akan sedikit membahas materi berkaitan dengan anak lahir atas dasar fitrah, kemudian hal-hal yang sebaiknya dilakukan saat anak baru lahir, dan juga tentang menanamkan cinta ilmu kepada anak. Baik, pertama di sini saya akan membacakan hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hajib bin Walid. Haddatsana Muhammad bin Harbi. Az-Zubaydi an Zuhri ahbarani Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah anhu kana yaqulu qala Rasulullah ma min mauludi illa yuladu 'alal fitrah fa abwahu yahawidani wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tantajul bahimatan jam'a'a hal tuhissu nafiha man jad'a'a summa yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum, yang artinya Hajib bin Al-Walid menceritakan kepada kami dengan mengatakan Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami yang berasal dari Al-Zubaydi yang diterima dari Darfi Al-Zuhri kepadaku yang diterima dari Abu Hurairah bahwa ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya memiliki andil besar dalam menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang memperanakkan seekor binatang yang sempurna anggota tubuhnya. Apakah Anda mengetahui di antara binatang itu ada yang cacat atau putus telinga atau anggota tubuh yang lainnya? Abu Hurairah dalam hal ini, sebelum kita membahas tentang hadis tersebut, harus kita ketahui apakah arti fitrah tersebut. Fitrah ini, para ulama mutakhir menguatkan bahwa yang dimaksud dalam fitrah tersebut adalah Islam. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 adalah kalimat fitrah Allah dalam arti idhofah mahdoh yang memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu tetap pada fitrah,
Oleh karena itu kata fitrah berarti Islam. Dari keterangan tersebut bahwa kita tarik kesimpulan bahwasanya setiap anak yang baru lahir adalah berfitrah. Oleh karena itu, bagaimana jika anak tersebut bisa menjadi Nasrani, Majusi, dan Yahudi, itu adalah dari orang tuanya. Kita harus bersyukur di sini kita dilahirkan dalam keluarga yang Muslim. Nah, dari sini bisa kita lihat juga bahwasannya pada dasarnya setiap manusia itu memiliki fitrah. Jadi setiap manusia yang lahir memiliki fitrah Islam. Namun semua itu menjadi tertutup atau kafir yang artinya kafara menutup, sehingga dia tertutup dari hidayah Allah. Kemudian dalam Syarah Syahih Muslim karangan Al-Nawawi disebutkan bahwa sebagian besar ulama berpendapat anak muslim yang meninggal dia akan masuk ke surga, sedangkan anak orang musyrik yang mati sewaktu kecil ada 3 kelompok pendapat. Yang pertama yaitu kebanyakan mereka mengatakan bahwa mereka itu akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, sebagian mereka tawakuf atau tidak meneruskan persoalan tersebut. Yang ketiga yaitu masuk surga. Pendapat terakhir ini didukung dan dibenarkan oleh An-Nawawi. Dalam pendapat ketiga ini adalah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang melakukan Isra dan Mi'raj. Dia melihat Nabi Ibrahim alaihi wasallam berada di dalam surga dengan dikelilingi anak-anak manusia. Para sahabat bertanya, apakah mereka anak-anak orang musyrik? Nabi menjawab, ya mereka itu anak-anak orang musyrik. Nah, jadi setiap anak yang baru lahir itu berdasar fitrah. Yang kedua, kita akan membahas tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan pada anak yang baru lahir. Yang pertama yaitu dikumandangkan azan terlebih dahulu. Mengumandangkan azan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jika kita mengumandangkan azan di pertama pendengarannya akan merasuk ke dalam lubuk hatinya sehingga akan terlindungi dari godaan-godaan syaitan. Yang kedua yaitu mencukur rambut kepala. Mencukur rambut kepala ini memiliki tujuan-tujuan dan maksud. Di antara lain yaitu menambah erat hubungan antara hamba dengan ikatan ibadah dan doa. Kemudian membina masyarakat ideal di antara manusia yang diliputi rasa kasih sayang antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga yaitu untuk kepentingan individu itu sendiri. Nah, jadi anak yang setiap baru lahir disunahkan untuk mencukur rambutnya dan menimbang rambutnya, kemudian untuk disedekahkan berupa emas. Yang ketiga yaitu ada akikoh. Jadi setiap anak yang baru lahir itu masih tergantung. Seperti hadis Rasulullah, semua anak tergantung atau tergadai dengan akikoh. Disembelih pada hari ke-7, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh ahli sunnah semuanya, kata At-Tirmizi, merupakan hadis hasan dan sahih. Jadi anak yang baru lahir itu masih tergadai. Selanjutnya yaitu memberi nama bayi. Pemberian nama ini merupakan cerminan dari kepribadian anak tersebut dan juga doa. Jadi kita memberikan nama yang baik kepada anak bayi yang baru lahir supaya selalu mendapatkan doa dari orang-orang yang memanggilnya nanti. Selanjutnya yaitu khitan.
khitan dalam Islam adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. Nah, alasan kita untuk berkhitan itu untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Maka Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5. Khitan, mempertajam pisau penyembelihan, dan mencukur kumis, menggunting kuku dan busan, dan menggunting kuku dan bulanan. Khitan ini bertujuan untuk kesucian dan kebersihan dan juga bisa untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya kita membahas tentang menanamkan cinta ilmu kepada anak. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti hadis berikut, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Oleh karena itu, diwajibkan setiap orang Islam untuk menuntut ilmu sejak mulai dari lahir sampai ke liang kubur. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar gembira bagi seorang yang hadir dalam majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Para penuntut ilmu ini akan memperoleh keberatan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat penting sekali kita untuk menuntut ilmu, mulai dari sejak lahir sampai ke yanahat. Mungkin demikian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.